Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Nirmala Sari dengan NIM 220190120, kelas sipil D. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil resume kewirausahaan pada materi pertama hingga materi ke-7. Mari kita simak. Resume kewirausahaan. Ilmu kewirausahaan, teknik sipil. Istilah entrepreneur berasal dari bahasa Prancis, yaitu entreprendre, yang mengandung makna to undertake, yang berarti mengerjakan atau berusaha atau melakukan suatu pekerjaan. Wirausahawan atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan entrepreneur adalah orang yang melakukan aktivitas atau mengelola wirausaha seperti menentukan cara produksi baru, menyusun manajemen operasi untuk pengadaan produk baru, cara memasarkan, serta mengatur permodalan operasinya. Technopreneurship di sini membahas tentang teknologi dan entrepreneurship. Teknologi adalah suatu metode untuk mengelola sesuatu agar dapat mengefisiensi biaya dan waktu sehingga dapat menghasilkan produk yang berkualitas. Entrepreneurship adalah proses mengorganisasi dan mengelola risiko untuk sebuah bisnis baru. Entrepreneur adalah seorang yang menjalankan aktivitas kewirausahaan. Dalam kutipan Semarer dan Scarborough pada tahun 2008, bahwa seseorang yang menciptakan bisnis atau usaha dengan keberanian menanggung risiko untuk mencapai keuntungan dan pertumbuhan dengan cara mengidentifikasi peluang yang ada. Teknopreneur didefinisikan sebagai entrepreneur yang mengoptimal segenap potensi teknologi yang ada sebagai basis pengembangan bisnis yang dijalankan. Technopreneurship mengacu pada pemanfaatan teknologi untuk pengembangan wirausaha. Jenis wirausaha dalam pengertian technopreneurship tidak hanya dibatasi pada wirausaha teknologi informasi saja, seperti vendor IT, web design, tetapi juga di berbagai usaha seperti mebel, elektronik, industri, dan sebagainya. Tujuan dari technopreneurship adalah untuk menciptakan suatu iklim yang dapat mengubah pola pikir baik mental maupun motivasi orang agar kelak dapat menciptakan lapangan pekerjaan atau usaha di bidang keteknikan. Teknologi sangat berperan dalam kewirausahaan seperti meningkatkan pendapatan, alat publikasi dan pemasaran, memperluas pasar, meningkatkan kualitas produk, meningkatkan produktivitas, meningkatkan efisiensi. Teknologi sebagai komoditas. Tokoh-tokoh entrepreneur. Tokoh-tokoh entrepreneur di luar negeri. Yang pertama ada Bill Gates, merubah dan mempopulerkan sistem komputer, mentransfer cara kerja mesin ketik sejak kelas 8 SMP. Yang kedua, Michelle Dell, menemukan cara penjualan produk sesuai kemampuan pelanggan, produk postponement sejak tingkat 1 di bangku kuliah. Yang ketiga, Frederick Smith, melakukan terobosan dalam pelacakan pengiriman paket FedEx Tracking System sejak di bangku kuliah. Di Indonesia, yang pertama ada Ciputra, Raja Properti Indonesia. Yang kedua, Moyati, raksasa bisnis kosmetik dan obat-obatan tradisional memakai teknologi yang memadai. Yang ketiga, Sudikatmoto sebagai Raja Film Indonesia. Jenis wirausaha menurut Insinyur Ciputra. Yang pertama, necessity entrepreneur, yaitu menjadi wirausaha karena terpaksa dan desakan kebutuhan hidup. Yang kedua, replicative entrepreneur, yang cenderung meniru-niru bisnis yang sedang ngetren sehingga rawan terhadap persaingan dan kejatuhan. Yang ketiga, inovatif entrepreneur, wirausaha inovatif yang terus berpikir kreatif dalam melihat
peluang usaha dan meningkatkannya. Latar belakang yang sehingga orang ingin berwirausaha, yang pertama itu agar mampu menata masa depan yang baik. Berwirausaha diharapkan seseorang mampu mandiri, membuka lapangan kerja bagi orang lain, menjadi bos bagi usahanya, atau lebih baik membayar gaji daripada menjadi orang gajian. Kendala bagi seseorang memulai usaha. Yang pertama itu adanya ketakutan akan rugi atau bangkrut, merasa tidak memiliki masa depan yang pasti jika berwirausaha, merasa bingung dari mana mulai usaha, dan yang terakhir galau. Biasanya ini karena percintaan ya guys ya. Wirausaha atau bisnis berbasis ilmu. Penguasaan terhadap konsep manajemen adalah kunci sukses menjalankan bisnis atas dasar wawasan dan cara pandang ke depan yang akhirnya menjadi pilihan. Yang kedua, mengetahui teknik pemasaran. Yang ketiga, menanamkan motivasi sehingga bergerak secara dinamis dan kompak. Yang terakhir, mengatur pos pengeluaran, tidak besar pasak daripada tiang. Mereka yang sukses dalam melakukan usaha atau bisnis, orang yang mempunyai visi dan misi, keterampilan, keberanian, dan keyakinan, integritas, dan komitmen moral yang tinggi, kedermawanan, serta perlu digarisbawahi, tidak sekali-kali mencoba berbuat dusta atau bohong. Langkah awal menjadi wirausaha. Yang pertama, berani memulai. Yang kedua, berani menanggung resiko. Yang ketiga, tidak penuh perhitungan. Yang keempat, memiliki rencana yang jelas. 5. Tidak cepat puas dan tidak putus asa. 6. Optimis dan penuh keyakinan. 7. Memiliki tanggung jawab. Yang terakhir, memiliki etika dan moral. Kesadaran pentingnya ekonomi yang kuat. Dengan ekonomi yang kuat, manusia dapat memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Sandang, pangan, papan, dan kesehatan. Bentuk kegiatan wirausaha: dikelola sendiri, dikelola orang lain, patungan atau bersama atau lebih dari 2 orang. Dikelola sendiri artinya pengusaha memiliki modal uang dan kemampuan langsung terjun mengelola usahanya. Dikelola orang lain artinya pengusaha cukup menyetor sejumlah uang dan pengelolaan usahanya diserahkan kepada pihak lain. Etika wirausaha. Sekiranya ini sangat penting untuk calon-calon wirausaha ke depannya, baik yang sudah mendirikan wirausaha maupun yang akan mendirikan. Seperti itu sangat penting, etika itu sangat penting. Suatu kegiatan usaha haruslah dilakukan dengan etika atau norma-norma yang berlaku di masyarakat bisnis. Etika atau norma itu digunakan agar para pengusaha tidak melanggar aturan yang telah ditetapkan dan usahanya dijalankan dengan memperoleh simpati dari berbagai pihak. Etika dan norma setiap pengusaha. Yang pertama, kejujuran, bertanggung jawab, menepati janji, disiplin, taat hukum, suka membantu, komitmen dan menghormati, mengejar prestasi. Tujuan dan manfaat etika wirausaha. Tujuan etika harus sejalan dengan tujuan perusahaan. Manfaat etika bagi perusahaan. Yang pertama, persahabatan dalam pergaulan. 2. Menyenangkan orang lain. Yang ketiga, membujuk pelanggan. Yang keempat, mempertahankan pelanggan. Kelima, membina dan menjaga hubungan. Sikap dan perilaku. Pengusaha dan karyawan merupakan bagian penting dalam etika wirausaha yang diberikan kepada pelanggan. Adapun sikap yang perlu kita ketahui, yang pertama itu jujur dalam bertindak dan bersikap. Yang kedua, rajin, tepat waktu dan tidak malas. Yang ketiga, murah senyum, ramah tamah, pandai bergaul. Keempat, fleksibel dan suka
menolong pelanggan. Dan yang terakhir, tanggung jawab dan rasa memiliki perusahaan. Adapun lembaga-lembaga internasional pemberian penghargaan. Ernst & Young adalah lembaga internasional pemberi penghargaan kepada perusahaan atau pribadi yang sukses. Jenis penghargaannya yaitu yang pertama Entrepreneur of the Year, yang kedua Lifetime Achievement Entrepreneur atau biasa disebut LAI, disingkat LAI. Yang ketiga Industry and Manufacturing Entrepreneur atau disingkat IME. Yang keempat Service Special Award for Corporate Spirit. Yang kelima Young Entrepreneur. Yang keenam Special Award for Corporate Spirit. Yang ketujuh atau yang terakhir Special Award for Corporate Social Responsibility. Cara mendirikan usaha. Yang pertama faktor keluarga, Venfusa. Yang kedua sengaja terjun jadi pengusaha. Yang ketiga kerja sampingan atau iseng. Yang keempat coba-coba. Ini coba-coba iseng-iseng ya guys ya. Yang kelima terpaksa. Cara memulai usaha. Yang pertama mendirikan usaha baru. Yang kedua kerjasama dengan sistem waralaba. Yang ketiga membeli perusahaan. Jenis-jenis bidang usaha. Yang jenis-jenis bidang usaha itu seperti sektor jasa, sektor industri, sektor tambang, kelautan, perikanan, sektor percetakan, sektor seni, sektor pariwisata. IUJK, izin usaha jasa konstruksi. Jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi. IUJK adalah izin yang diberikan kepada badan usaha untuk menyelenggarakan kegiatan jasa konstruksi. Jenis-jenis IUJK. IUJK nasional, IUJK PMA, IUJK BUJK. Dasar pengurusan IUJK. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi pengganti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang jasa konstruksi yang sudah dicabut dan tidak berlaku lagi. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 4 PRT-M-2011 tentang pedoman persyaratan pemberian izin usaha jasa konstruksi nasional memiliki modal sekaligus menjadi pengelola. IUJK nasional, izin untuk melakukan usaha di bidang jasa konstruksi yang diberikan oleh pemerintah kabupaten atau kota. Peraturan Menteri Nomor 4 PRT-M-2011 tentang pedoman persyaratan pemberian izin usaha jasa konstruksi nasional diterbitkan oleh pemerintah kabupaten atau kabupaten atau kota tempat BUJK berdomisili. Syarat mengurus IUJK, sertifikat keahlian SKA atau sertifikat keterampilan atau disingkat SKT, kartu tanda anggota asosiasi, sertifikat badan usaha atau SBU. IUJK PMA atau penanaman modal asing, izin untuk melakukan usaha yang diberikan oleh pemerintah kepada BUJK PMA atau penanaman modal asing untuk melakukan kegiatan jasa konstruksi Indonesia. Peraturan Menteri Nomor 3 PRT-M-2016 tentang petunjuk teknis pemberian izin usaha jasa konstruksi penanaman modal asing. Izin usaha dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM kepada Badan Usaha Jasa Konstruksi Penanaman Modal Asing. IUJK BUJKA,
atau badan usaha jasa konstruksi asing. Izin perwakilan adalah izin untuk melakukan usaha yang diberikan oleh pemerintah kepada BUJKA untuk melakukan kegiatan jasa konstruksi di Indonesia. Peraturan Menteri Nomor 10 PRT-M-2014 tentang pedoman persyaratan pemberian izin perwakilan badan usaha jasa konstruksi asing. Kementerian Pekerjaan Umum dalam hal ini ditandatangani atas nama Menteri oleh Kepala Unit Kerja. Manajemen organisasi. Manajemen dan organisasi tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Manajemen bagian organisasi dan sebaliknya. Manajemen merupakan alat untuk mencapai tujuan. Organisasi merupakan tempat untuk mencapai tujuan. Manajemen dapat diartikan sebagai proses dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian untuk mencapai tujuan tertentu. Fungsi manajemen yang pertama itu planning. Perencanaan adalah proses menentukan arah yang akan ditempuh dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Actuating. Menggerakkan atau melaksanakan adalah proses untuk menjalankan kegiatan atau pekerjaan dalam organisasi. Organizing. Pengorganisasian adalah proses pengelompokan berbagai kegiatan atau pekerjaan dalam unit-unit. Controlling, pengawasan adalah proses mengukur dan menilai pelaksanaan tugas apakah telah sesuai dengan rencana. Jenis dan bentuk organisasi. Secara umum dibedakan menjadi dua. Bentuk organisasi ditinjau dari jumlah pimpinan puncak. Pimpinan puncak satu orang, contoh perseorangan. Pimpinan puncak lebih dari satu orang atau dewan, misalnya perseroan terbatas atau firma. Bentuk organisasi berdasarkan hubungan wewenang. A. Organisasi garis atau lini adalah suatu bentuk organisasi di mana pelimpahan wewenang langsung secara vertikal dan sepenuhnya dari kepemimpinan terhadap bawahannya. B. Organisasi lini dan staf adalah jenis organisasi di mana pimpinan dibentuk oleh staf yang ahli di bidang tertentu memberikan komando di dalam melaksanakan tugasnya. C. Organisasi fungsional. Fungsional adalah organisasi yang disusun atas dasar fungsi yang harus dilaksanakan. Organisasi tersebut dipakai pada perusahaan yang pembagian tugasnya dapat dibedakan dengan jelas. Dalam perusahaan terdiri dari beberapa fungsi seperti pemasaran, produksi, pengembangan, atau keuangan. Kebutuhan usaha. Hal-hal yang harus dipenuhi perusahaan untuk mendirikan dan menjalankan usaha dari awal hingga perusahaan beroperasi. Kebutuhan usaha beragam jenis tergantung bidang usaha dari perusahaan tersebut. Dilakukan penilaian secara benar dan akurat. Jenis komponen kebutuhan usaha. Biaya prainvestasi, biaya pembelian aktiva tetap, biaya operasional. Modal. Untuk mendirikan atau menjalankan suatu usaha diperlukan sejumlah modal dan tenaga. Modal dalam bentuk uang diperlukan untuk membiayai segala keperluan usaha seperti biaya prainvestasi, pengurusan izin, biaya investasi untuk pembelian aktiva tetap sampai modal kerja. Modal keahlian adalah keahlian dan kemampuan seseorang untuk mengelola atau menjalankan suatu usaha. Perhitungan terhadap besarnya kebutuhan usaha dilakukan sebelum usaha tersebut dilakukan. Perlu dilakukan proses seleksi karyawan. Jenis modal usaha. Modal ada dua, yaitu modal investasi digunakan untuk jangka panjang dan dapat digunakan berulang-ulang, biasanya umurnya lebih dari 1 tahun. Yang kedua, modal kerja digunakan untuk jangka pendek dan beberapa kali pakai dalam satu proses produksi. Sumber modal. Kebutuhan modal baik modal investasi maupun modal kerja dapat dicari dari berbagai sumber dana yang ada, yaitu modal sendiri atau modal pinjaman. Modal sendiri adalah modal dari pemilik usaha. Modal
asing adalah modal dari luar perusahaan. Pembiayaan suatu usaha dapat diperoleh secara gabungan, modal sendiri dengan modal pinjaman. Jika ada kurangnya saya minta maaf, dan jika ada lebihnya tidak perlu dikembalikan karena saya orangnya ikhlas. Hidup kesepian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.